dia tidak boleh ada pesawat asing masuk situ. Nggak tahu Pak Menhan itu ngelihat ada pesawat asing atau gimana. Nggak, yang ditakutin sama Menhan kan kemarin. Ya mungkin itu, karena dia tahu kali ada kong kali kong, kita nggak tahu. Kalau dia datang bawa senjata, bawa itu bawa senjata, bawa... Mungkin dia mencium bau itu. Belum, ada satu lagi. Buset deh. Ada... Yang ini, apa ya? yang di Morowali. Ya. Bandara IMIP nih, Ada bandara Pak. yang disebut bandara hantu. Kita terkaget-kaget ketika Pak Menhan, ini Menhan loh yang ngomong. Ini bukan pengamat, bukan orang biasa ya. Menterinya langsung. Menterinya langsung, Menteri Pertahanan lagi. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Ada sebuah bandara yang tidak memiliki aparat negara, tidak memiliki bea cukai, tidak memiliki imigrasi, badan karantina, tidak ada airnav. Bagaimana bisa bandara itu tetap beroperasi? Jadi gini, bandara itu ada bandara khusus, ada bandara umum. Bandara umum itu tadi mesti ada, tergantung dia internasional atau tidak, kan harus ada CIQ itu karantin, custom sama imigrasi. Kalau enggak, tapi aparat ada airnav, ada segala macam. Nah, Morowali itu, IMIP itu kan punya swasta, punya industri lah. Morowali punya bandara sendiri, yang kelengkapan itu ada. Nah, si IMIP ini semua airnav-nya diatur oleh satu menara yang ada di bandara Morowali. Itu yang dikelola oleh Pemda ya kalau nggak salah. Ya, supaya airborne-nya tidak orang tabrakan. Jadi diatur di situ. Nggak apa-apa. Dan dia berdiri di situ bukan gelap, punya izin dari Kemenhub. Nah, dicek aja Pak Menhan, panggil Menteri Perhubungan, tanya ini izinnya mana, ini gimana, statusnya apa. Kan banyak, misalnya dulu Freeport punya, terus sekarang udah jadi bandara umum, terus Vale punya. Banyak lah yang punya gitu, termasuk Cepu punya Pertamina, terus sekarang jadi Ngeloram. Itu kan bandara khusus. Nah, dia tidak boleh ada pesawat asing masuk situ. Nggak tahu Pak Menhan itu ngelihat ada pesawat asing atau gimana. Dia nggak boleh mendaratnya. Kalau si Morowali bukan internasional, jadi dia harus mendarat di mana Hasanuddin atau di mana. Di situ pakai pesawat itu, nah masuk sini nggak harus pesawat yang lokal, nggak boleh barang itu nggak boleh dari luar negeri karena sudah diperiksa di bandara yang dia mendarat. Jadi boleh itu. Nah saya nggak tahu infonya ke Pak Menhan itu seperti apa. Dia boleh ada di bawah kontrol pengawasan Kemenhub. Gitu. Memang kita cek di websitenya Kemenhub, di Hubud. Ada kan? Ada izinnya. Ada. Bandara itu tercatat dengan segala macam spesifikasinya. Kalau nggak ada itu bandara kartel kali. Kayaknya ditakutkan gitu tuh dari secara berikut. Kok dia bawa ini gimana? Ya dia bawanya itu dari mana? Pokoknya bukan dari luar negeri. Dia nggak boleh pesawat luar negeri mendarat di situ. Jadi yang benar itu pesawat lokal? Pesawat lokal aja. Heli di situ biasanya. sih enggak, di situ di Kemenhub itu Airbus. Dia punya lokal, punya PK, ada terusnya PK. Kalau nggak ada itu berarti pengawasan dari Kemenhubnya nggak beres. Dia berarti boleh ngangkat orang, ngangkat barang aja ya? Boleh. Orang barang boleh. Karena izin terbangnya ada di menara yang ada di Morowali. Karena aerodrome-nya kan. Misalnya pesawat kita sebut dari Haiti misalkan. Nggak boleh, musim darat di Hasanuddin. Negara gangster, Haiti. Hasanuddin. Yang internasional, yang udah pasti internasional Hasanuddin. Berarti barang-barangnya turun di Hasanuddin. Dulu. Iya. Dicek di Hasanuddin dulu. Imigrasi baru terbang nanti di Hasanuddin, lagi. baru masuk pesawat domestik ke IMIP. Oh. Ah itu diawasin Kementerian Kecuali Perhubungan. kalau bandara di bandaranya itu ada kong kali kong ya. Oh itu lain lagi toh. Nah, kalau itu sih kita hobi kan. Nah, itu gua nggak tahu lagi tuh. Tapi by law, by kebijakan gitu. Nggak, yang ditakutin sama Menhan kan kemarin. Ya mungkin itu, karena dia tahu kali ada kong kali kong, kita nggak tahu. Kalau dia datang bawa senjata, bawa bawa senjata, bawa. Mungkin dia mencium bau itu. Tapi ngomongnya harus nggak gitu, harus diam aja lah, lalu operasi aja. Oh iya. Nah, maksud gue itu. Tapi kalau yang disebut tuh ada izinnya, ada segala. Gue udah cek juga ke Perhubungan. Itu ada. Yang di IMIP itu memang industri lumayan gede juga loh, Bang. Gede. Iya, gede. Kan, Nikel dan baterai kalau tapi salah. rakyatnya miskin tuh.
Ya. Ini mana? Dan kebanyakan di sana tenaga kerja asing semua ya Pak ya? Iya, karena kan dia mindahin Cina maksudnya. kan dia mindahin smelternya. Smelternya bukan bikin baru itu, mindahin dari yang berpolusi di Cina pindahin situ. Lo serius lo cek lo tanya. Jadi pindah Kalau ini. 15 tahun yang lalu lo ke Beijing kan gelap tuh asapnya. Nah, Iya. itu semuanya udah dibawa ke sini sebagian. Lo tanya siapa yang bawa ke sini? Jangan lo tanya gua, lo tahu pasti. Iya. Jadi ibaratnya bedol desa. Tapi Sininya. yang buat orang kaget tuh Pak Safri itu heroik sekali. Maksudnya kayak Jadi Kopassus. dari kata-kata tuh kayak dia geram gitu, kesal gitu. Pastilah kalau dia nggak. Saya yakin dia masih melihat sesuatu di sana. Iya, bisa itu, bisa dia juga macam-macam lah. Mungkin diperintah presiden untuk lihat ada apa gitu-gitu kan. Harus ada paling tidak ada news gitu kan. Kalau enggak kan lo nggak bergerak, lo nggak ngundang gua ke sini. Nah, gua yakin pasti itu. Nah, tapi itu dari izin oke, cuman dia ya memang nggak ada petugasnya. Ya petugas di perhubungan aja. Afsek ada lah. Menara nggak ada memang karena ngikut yang Morowali. Iya. Berarti yang ngelola berarti Perhubungan. bukan Perhubungan sama si perusahaan itu ya. Perusahaan. Tapi persyaratan itu ada semua. Tapi kalau dikadalin ya nggak tahu ya, pasti mungkin Safri lihat. Itu gue nggak tahu. Tapi kan kita bicara soal kebijakan, soal aturannya ada. Nah kalau di situ dia lalu masukin barang, ngeluarin barang dari situ langsung ke Cina misalnya, itu lain persoalan. Kan bisa aja. Kalau panjangnya 1.300 atau berapa? Mau jadi 2.000, 1.300, ATR bisa itu. Masukin barang-barang situ, bawa sana bisa. Makanya Faisal Basri Almarhum kan bilang itu yang dibawa berapa gitu, cacat berapa. Bisa gitu. Mungkin Safri tahu itu. Itu berarti hasil dari tambang Morowali. itu Dibawa dibawa keluar. Ya kan harusnya nggak keluar dari situ. Iya. Dari situ perginya kemana kita nggak tahu ya? Ya nggak tahu. Tanya pada rumput yang bergoyang di situ. Kan harusnya dia ke bandara internasional ekspor ke pelabuhan kayak ke bandaranya yang paling dekat Hasanuddin. Situlah kan dicatat. Tapi masa nggak ada aparat polisi TNI, masa nggak ada di Lalu situ? kayak pura-pura nanya bego lagi lo. Iya enggak. Kita kan pakai Iya ada lah pastinya, nggak mungkin nggak ada. itu ya masuk proyek vital nasional kan. Iya, IMIP itu kan IMIP kan masuk, iya kan? Iya, Itu ya proyek dijaga. Pusat hilirisasi nikel. Ya mungkin itu Safri lihat itu kan kita kagak tahu. Behind the scene-nya kita nggak ngerti ya. Kita nggak ngerti, tapi kemungkinan itu bisa terjadi. Sama misalnya tambang-tambang emas yang udah lama, tambang-tambang gelap itu kan juga ada yang datang ngambil ngantus set, tarik helikopter, bilang. Hilang. Selama ini kan begitu. Aparat ada. Yang jaga. Jadi balik lagi, intinya adalah benerin aparatnya kalau nggak Iya. bagus. Oke, Bang, terakhir ini titipan dari Angker ya, anak kereta ya, terkait dengan kereta Jabodetabek, KRL. segala macam, mereka beranggapan ditambah dong jumlahnya. Kita lagi punya masalah, itu kereta yang sudah habis masa edarnya harus sudah ditarik, belum bisa ditarik. Karena mesennya belum datang. Waktu itu Pak Luhut kan nggak boleh kita pesen yang bekas. Yeah. Kita sudah bicara sama Jepang mau dikasih, kirim aja ongkos kirimnya. Pak Luhut nggak bisa marah, wah kita masih beli bekas. Padahal itu bekas masih pakai 30 tahun. Ada dia pesen Cina, 3 set kalau nggak salah, sisanya ke Inka, refurbish maupun baru ke Inka. Nah sekarang delivery-nya terlambat. Akhirnya kalau nggak salah udah 11 rangkaian datang dari Cina, harusnya cuma 3. Tapi sebagian besar belum. Jadi yang ada yang udah harusnya pensiun masih jalan. Itu hati-hati, saya udah ingetin KRL, hati-hati. Nah kalau ditambah ya itu yang gantiin yang ini aja belum selesai. Jadi kan kita pakai industri dalam negeri batuk juga kan. Bengek juga nggak jadi udah berapa itu kena denda nanti. Karena kan kita tahu kereta ini kan salah satu moda transportasi pilihan banyak orang. Dan itu paling efektif dan harganya juga paling terjangkau buat para pekerja. Iya, karena disubsidi kan. Nah, jadi kan maksud saya ya itu cepat sekarang bagaimana karena ya yang produksi Inka lagi dites tuh belum memenuhi persyaratan teknis. Nah, kan sekarang udah bukan Pak Jokowi. Pak Luhut masih menentukan juga emang.
Enggak, tapi kan sudah pesannya sudah dari dikerjakan. zaman Oh, di era itu. kemarin ya? Sekian rangkaian, belas rangkaian kan sudah harus selesai. Sehingga sudah menggantikan yang sudah pikun ini. Ini kan bahaya kalau udah pikun gitu. Orang kita jalannya ke sandung-sandung. Udah ketemu sama Menhub yang baru? Belum. Oh, belum. Salaman doang udah. Salaman. Jadi belum ada kontak rasa pertemanan. Jadi gua nggak ngotot. Biarnya kan yang bos dia, gua kan rakyat. Gitu. Kalau emang mau berteman, Dia mari kita jarang berteman. baca kali, jadi nggak, masa dia nggak, Lo yang bilang, bukan gue yang bilang. iya nggak, maksudnya Udah lo jangan terusin, nanti gue menyerocos lagi. bukan, kan kita juga liputan di Kemenhub, kan kita tahu semua Menhub pasti kan nelfon Mas Agus, ini kok kayak, ntar saya kontak Elba deh, gimana sih? Elba nggak ada. Elba nggak bisa. Elba cengar-cengir doang. Kan dulu Elba suka wawancara. Iya, makanya. Tapi sekarang nggak ada ini buat pertemuan. Oh iya. Biar dia arahnya bener gitu maksudnya. Yoi. Gitu, kan kita sekarang nggak jelas nih, semua mau dibawa kemana sih nih perhubungan kita? Mau darat, laut, udara gitu. Kayak kagak ada. Minum Jadi antimu keder aja. Minum antimu aja. Darat laut. Sekarang lagi di Inggris kan, di sidang IMO. Oh iya. Meskipun nggak berteman, tapi gue tahu. Oh iya. Pergerakannya kemana-mana nih. Oh, baca ini lo ngomong gini serius apa? Biar jelas gitu maksudnya. Ya lo tanya Elba. Iya, ntar saya Kalau lo tanya follow up Kristi. lah, kita. Aduh, seru sekali perbincangan hari ini. Pasti kamu lupa deh nama Menhub. Dodi. Dodi, hafal deh. Hafal nih. Iya. Dodi Gandhi. Purwandandi. Pak Dodi, ini ada Mas Agus. Salam dari Mas Agus Pambagio. Kalau mau bikin apa-apa, konsultasi dulu lah ya. Gitu. Aduh, seru sekali perbincangan kita hari ini. Tutup, Udah Diandra. dari mulai Bu Ira ngomongin SDP, kemudian ke WUSH. Dan ternyata Bu Ira pernah Bandara jadi lagi. anak didiknya Mas Agus di iya. YLKI. Jadi pasti nggak bermasalah dong. Iya, nggak bermasalah. Cukup Kalau membanggakan anaknya- lah ya. iya, Cukup kalau membanggakan. anaknya- Karena yang Didikan ngajarin Pak juga nggak Agus. bermasalah harusnya. Bu Ira itu ternyata ini loh, pejuang ASI loh. Ya, Saya pernah wawancara. Gue kan bapak ASI. Oh, serius loh? Serius. Iya, iya, iya. Aduh, ya udah. Terima kasih banyak Pak Agus Makasih. Pambagio sudah bergabung dengan Bikin Terang hari ini. Ya, terima kasih Mas Gaib Iya, juga sama-sama. sudah perbincangannya hari ini seru sekali. Ya, pemirsa tadi sudah kita simak juga perbincangan ngalor ngidul kemana-mana. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih. Dengan Bye-bye. Mas Gaib. Terima kasih. Bye-bye.